Sebelum kau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis bait puisi ini di atas cari kertas lusuh. Saat itu dia masih berambut panjang, menggapai pundak, dan bersuara parau karena banyak berorasi di hadapan guru. Kalau perlu, hari ini darah di bumi Indonesia akan kita teteskan. Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam dan mengatakan, itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengumpulkan asap rokoknya yang menggulung-gulung ke udara, dia mengatakan, aku harus selalu bangkit meski aku mati. Tapi hari ini, aku akan mati. Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit. Setelah hampir 3 bulan disekap dalam gelap, mereka membawaku ke sebuah tempat, hitam, kelam. Selama 3 bulan, mataku dibebat kain apak yang hanya sesekali dibuka saat aku berurusan dengan tinja dan kencing. Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap, ada perempuan dan ada lelaki. Gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair. Tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, satu titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Mataku dibebat, tanganku diborgol. Apakah ini gelap yang kelak menjadi pagi yang lambat-lambat mengurai cahaya matahari pagi? Atau gelap seperti sumur yang tak menjanjikan dasar? Selama sejam, kami berputar-putar. Aku sudah bisa menebak ada 4 lelaki yang mendampingiku. Setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat yang gelap, aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka. Satu lelaki menyetir yang jarang bersuara. Seseorang di sebelahnya jarang mengeluarkan komentar, kecuali jika harus membentak kedua lelaki yang mengapit di kiri dan kananku di kursi belakang. Dialah si mata merah, satu-satunya dari mereka yang pernah kulihat wajahnya, dan ku kenali dari bau rokok kreteknya yang menghambur dari mulutnya. Di sebelah kanan dan kiriku, pasti kedua lelaki besar yang biasa ku sebut manusia pohon dan si raksasa, yang mengirim bau keringat tengik. Inilah celakanya. Jika sejak kecil kita diajarkan menajamkan indera penciuman karena ibu adalah seorang koki yang dahsyat. Dalam sekejap, aku bisa membedakan aroma tubuh satu orang dengan yang lainnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Eka Marina dari kelas 12 MIPA 2 absen 9 dan teman saya gimana? Ayo maju. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Susanti dari kelas 12 MIPA 2 absen 8. Akan menceritakan ringkas dari novel Laut Bercerita. Jangan lupa ditonton ya. Laut Bercerita, buku yang diterbitkan pada tahun 2017 ini menceritakan tentang seseorang aktivis mahasiswa yang bernama Biru Laut. Ia seorang aktivis yang bertekad memperjuangkan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Buku ini juga menceritakan tentang mereka yang hilang di sebuah peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998. Tema dari novel Laut Bercerita adalah
perjuangan para aktivis di era Orde Baru melawan pemerintah Orde Baru yang otoriter dan tidak memperdulikan nasib rakyat kecil. Alur yang digunakan dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori menggunakan aluran campuran, yaitu gabungan antara plot progresif, maju, dan plot flashback sorot balik. Secara garis besar, plot novel diawali dengan berceritanya tokoh utama, plot flashback sorot balik dari tokoh utama. Namun di sepanjang sang tokoh bercerita, dalam beberapa waktu dilanjut dengan plot maju progresif, seperti di bagian prolog dalam novel sang tokoh menceritakan kisahnya. Latar tempat yang digunakan dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori menggunakan latar tempat 1. Rumah hantu Sayagan Yogyakarta, 2. Kios Mas Yunus, 3. Toilet, 4. Warung Bu Retno, 5. Solo, 6. Jakarta, 7. Pasir Putih, 8. Pelem Kecut, 9. Bulak Sumur. Dan penekaan dari novel cerita antara lain Dani Cerewet, Kinan Bijaksana, Gusti Pendiam, Sunu Pendiam, Alat Parajan Sigap, Biru Laut Pintar, Asmara Jati Pintar dan Pemberani, Bapak Pemberani, Ibu Tegas, Para Penculik Kejam, Bu Sumantri Rasional, dan terakhir Pak Subroto, yaitu Tenang Tetapi Was-Was. Buku ini memiliki dua sudut pandang, yaitu sudut pandang biru laut dan sudut pandang seorang adik biru laut, yaitu Asmara Jati. Di sudut pandang seorang biru laut lebih menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang aktivis di masa Orde Baru hingga kehidupan pribadinya. Amanat dari novel Laut Bercerita yaitu, meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah-langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini serta dipertunjukkan di masa sekarang. Para pejuang rela untuk jatuh lalu bangkit dengan harapan agar kelak di masa mendatang semua tidak sama layaknya di zaman mereka. Dari semua perjuangan itu banyak yang dapat kita petik dan diteladani, serta mensyukuri dengan kehidupan sekarang ini yang mana lebih baik dari masa sebelumnya. Salah satu contoh nilai moral yang terdapat dalam novel Laut Bercerita yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran dapat dilihat dari sikap biru laut yang menjawab dengan jujur pertanyaan dari tokoh Kinan.